Tidak ada yang pernah menyebut SMP Negeri 7 berhantu. Orang-orang kampung cuma bilang sekolah itu tidak selesai ditutup. Raka tidak percaya cerita mistis. Ia mahasiswa arsitektur, logis, rasional. Saat dosennya memberi tugas pendataan bangunan terbengkalai SMP Negeri 7, masuk daftar terakhir. Datang sore aja, kata penjaga desa. Biar nggak panas. Raka tiba jam ke-16,58. Langit mendung tipis. Halaman sekolah dipenuhi rumput setinggi lutut. Anehnya, gerbangnya terbuka sedikit. Padahal sekolah itu sudah 5 tahun kosong. Raka mendorong gerbang. Suaranya terlalu nyaring. Dan setelah itu sunyi total. Begitu melangkah masuk, Raka sadar tidak ada suara burung. Tidak ada angin. Tidak ada serangga. Seolah semua suara berhenti di luar pagar. Lorong utama panjang dan gelap. Lampu menyala setengah. Berkedip pelan seperti napas orang tidur. Di dinding, jam sekolah masih tergantung ke-16,58. Jarumnya bergerak. Masih hidup, gumam Raka. Ia mengeluarkan ponsel. Tidak ada sinyal. Di papan pengumuman depan ruang guru, selembar kertas kusam masih tertempel. Pengumuman jam pelajaran terakhir dimulai pukul 17. Siswa dilarang pulang sebelum bel berbunyi. Kata dilarang digaris 2 kali, lebih tebal dari tulisan lain. Raka melihat jam tangannya, ke-16,59. Entah kenapa dadanya terasa agak berat. Satu ruang kelas di ujung lorong pintunya terbuka sedikit. Raka mendekat. Kelas 9 bit. Bangku-bangku berdebu. Papan tulis penuh bekas coretan lama. Tapi ada satu hal yang membuatnya berhenti. Satu bangku paling tengah bersih, seolah baru saja dipakai. Di meja guru, buku absen terbuka. Halaman terakhir kosong. Di bagian bawahnya tertulis dengan tinta pudar, menunggu. Menunggu apa? Bisik Raka. Tak. Suara kapur jatuh dari papan tulis. Raka menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Lalu dari lorong terdengar suara lain. Pelan. Teratur. Lebih dari 1. Raka mundur ke pintu kelas. Jam dinding berdetak keras sekarang. Tik, 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 tik. Jarumnya bergerak ke angka ke-17,0. Dan tepat sebelum sampai, bel sekolah berbunyi. Bukan nyaring, bukan rusak, tapi panjang, seperti ditahan terlalu lama. Sampai Raka menutup telinga. Bel itu tidak terdengar seperti tanda pulang, melainkan seperti tanda sesuatu dimulai. Di lorong terdengar suara kursi digeser serentak. Buku dibuka. Dan dari dalam kelas 9 bit ada suara anak kecil berbisik tepat di belakang Raka. Pak, kok baru datang? Raka tidak langsung menoleh. Suara itu terlalu dekat, terlalu jelas. Napasnya terasa hangat di tengkuk. Pak, kok baru datang? Perlahan, Raka menoleh. Di bangku paling belakang, kelas 9 bit, duduk seorang anak laki-laki. Seragam putih biru kusam.
Dasi terikat rapi, terlalu rapi untuk sekolah yang seharusnya kosong. Anak itu menatap papan tulis. Bukan Raka, tangannya menulis di buku tulis. Yang kertasnya sudah menguning, Raka ingin bicara. Tapi tenggorokannya kering. Dek, kamu siapa? Anak itu berhenti menulis. Pensilnya patah sendiri. Kerak, ia mengangkat wajahnya. Tidak ada putih mata, hanya hitam penuh. Seperti lubang, bel sudah bunyi. Katanya datar, berarti masuk. Raka mundur 1 langkah. Bangku-bangku lain yang tadi kosong sekarang terisi anak-anak duduk diam. Seragam mereka pudar, beberapa robek, sebagian basah seperti habis kehujanan. Tidak ada yang menoleh. Semua menghadap papan tulis. Suara halaman buku di balik terdengar serempak. Raka berdiri di ambang pintu. Kalian murid sini? Tanyanya. Serempak. Mereka mengangguk tanpa suara. Kapur bergerak sendiri di papan tulis. Tulisan muncul perlahan. Seperti digores tangan tak terlihat. Mata pelajaran terakhir di bawahnya. Ulangan harian. Seorang anak perempuan di bangku depan mengangkat tangan. Pak, katanya pelan. Soalnya sama seperti dulu. Dulu? Kapan? Raka bertanya. Anak itu menoleh. Separuh wajahnya mengelupas. Seperti kertas basah. Hari ini kami nggak pulang. Lampu kelas berkedip. Poster tata tertib di dinding bergetar. Tulisan di dalamnya berubah. Huruf-huruf lama pudar. Digantikan tulisan baru. Duduk sesuai absen. Kerjakan soal sampai selesai. Guru tidak boleh meninggalkan kelas. Raka membaca poin terakhir berulang kali. Guru. Suaranya bergetar. Aku bukan guru. Anak laki-laki di belakang tersenyum. Giginya terlalu banyak. Kalau bukan guru, katanya. Kenapa Bapak berdiri di depan kelas? Buku absen di meja guru terbuka sendiri. Halaman kosong tadi terisi. Nama-nama murid ditulis rapi. Baris terakhir Raka Pratama, guru pengganti, dengan tinta merah. Jam dinding berdetak kencang. ke-17,01. Tidak maju, tidak mundur. Anak-anak menoleh serentak ke Raka. Pak? Kata mereka bersamaan. Soalnya belum dibagikan. Papan tulis berderit. Tulisan baru muncul, besar dan tebal. Mulai dari soal pertama. Raka merasa kakinya berat, seperti lantai menahannya. Di lorong luar kelas, terdengar suara bel lagi. Pendek kali ini. Ting. Kaki. Anak laki-laki di belakang berdiri. Pak, katanya. Sopan yang datang setelah bel. Ia melirik ke arah pintu kelas yang sekarang tertutup sendiri. Nggak boleh keluar. Lampu mati. Kelas 9 bit gelap total. Dan di kegelapan itu suara anak-anak mulai membaca soal dengan suara pelan seperti doa. Gelap tidak langsung menyelimuti kelas 9 bit. Lampu mati satu persatu. Seperti dihitung. 3 detik. 1 lampu padam. 3 detik lagi. Lampu berikutnya. Sampai hanya tersisa 1 lampu di atas meja guru. Tepat di atas Raka. Raka
Anak-anak tetap duduk rapi. Tidak ada suara selain gesekan pensil. Kertas muncul di meja Raka. Bukan kertas baru, kuning, lembab, pinggirnya seperti pernah terendam air. Di bagian atas tertulis ulangan harian terakhir. Kelas 9 bit. Waktu sampai bel pulang. Soal pertama. 1. Jelaskan kesalahanmu hari itu. Raka menelan ludah. Aku gak pernah ngajar kalian, bisiknya. Papan tulis bergetar. Tulisan kapur muncul kasar. Jangan berbohong di kelas. Anak-anak berhenti menulis. Serempak menatap Raka. Mata mereka hitam. Beberapa mengeluarkan cairan gelap seperti tinta. Raka menulis dengan tangan gemetar. Saya bukan guru. Saya hanya datang untuk mendata bangunan. Begitu titik terakhir ditulis, kertas itu basah. Tulisan Raka luntur, berubah menjadi satu kalimat baru. Tidak jujur. Bel berbunyi pendek. Ting. Seorang anak berdiri. Ia berjalan ke depan kelas dengan kaki menyeret. Setiap langkahnya meninggalkan jejak air. Pak, katanya datar. Jawabannya salah. Ia menunjuk papan tulis. Tulisan baru muncul. Hukuman berdiri di luar kelas. Pintu kelas terbuka sendiri. Lorong di luar lebih gelap dari kelas. Dindingnya penuh coretan tangan kecil. Aku capek berdiri. Belnya lama. Pak, saya mau pulang. Raka melangkah keluar. Begitu kakinya melewati ambang pintu. Pintu menutup. Suara kunci diputar dari dalam. Lorong itu panjang, terlalu panjang. Di sepanjang dinding berdiri beanggen, baanggan anak. Wajah mereka menghadap tembok. Kaki mereka tidak menyentuh lantai. Salah satu bayangan berbisik, "Kami cuma keluar bentar, Pak." Yang lain menyusul. Bel belum bunyi. Guru marah. Jam dinding di lorong menunjukkan ke 17,01. Tidak bergerak. Raka mencoba berjalan ke ujung lorong. Setiap langkah terasa lebih berat. Lantainya lengket, seperti penuh bekas telapak kaki basah. Dari dalam kelas 9 bit terdengar suara anak-anak membaca soal berikutnya. Serempak pelan. Soal kedua. Sebutkan alasan kamu meninggalkan kelas. Raka memukul pintu. Buka, teriaknya. Dari balik pintu, suara anak laki-laki yang tadi di belakang kelas terdengar lagi. Tenang, tenang, terlalu tenang. Pak, ujiannya belum selesai. Di ujung lorong, Raka melihat papan pengumuman kecil. Di sana tertempel daftar nama. Judulnya, Daftar yang Tidak Pernah Pulang. Puluhan nama tercantum. Sebagian dicoret, sebagian masih utuh. Nama Raka Pratama baru saja ditulis, masih basah. Bel sekolah tidak berbunyi. Sebagai gantinya, terdengar suara lain. Langkah kaki dewasa, pelan, berat, mendekat dari arah ruang guru. Dan suara itu berhenti tepat di belakang Raka. Siapa yang keluar sebelum waktunya? Napas dingin menyentuh telinganya. Raka tidak berani menoleh. Langkah kaki di belakangnya berhenti. Tepat satu napas dari tengkuknya, udara lorong berubah
dingin, seperti embusan dari ruang pendingin mayat. Siapa yang keluar sebelum waktunya? Suara itu dalam, tapi retak, seperti suara orang tua yang dipaksa bicara lama di ruangan kosong. Raka perlahan menoleh. Seorang pria berdiri di belakangnya, kemeja coklat guru, kusam, celananya basah di bagian bawah, seolah selalu menginjak lantai yang tergenang. Di tangannya ada penggaris kayu, ujungnya pecah dan berlumur kapur. Wajahnya tidak utuh, bagian mata tertutup bayangan hitam seperti pernah terbakar. Di pipinya ada bekas retakan menyerupai papan tulis lama yang dipaksa dibersihkan. "Pak," Raka gemetar, "saya bukan murid." Pria itu menunduk terlalu dekat. "Saya tahu." Ia mengangkat penggaris. "Makanya kamu berdiri." Pria itu berjalan menyusuri lorong. Bayangan anak-anak yang berdiri menghadap tembok gemetar saat ia lewat. "Dulu," katanya pelan, "mereka sering pulang sebelum waktunya." Ia berhenti di papan pengumuman. Daftar yang tidak pernah pulang. Katanya capek, katanya lapar, katanya mau dijemput. Nama-nama yang dicoret di daftar itu bergerak seperti cacing di kertas basah. Padahal, lanjutnya, aturan sudah jelas. Penggarisnya mengetuk dinding. Tok, tulisan lama muncul dari balik cat terkelupas. Bel pulang hanya untuk yang menunggu. Raka menelan ludah. "Terus, Bapak siapa?" Pria itu menoleh. Senyumnya tipis, terlalu tipis. Guru piket terakhir. Pintu kelas 9 bit terbuka. Anak-anak berdiri di ambang pintu, rapi berbaris. Mata hitam mereka menatap lurus ke Raka. Pria itu menunjuk Raka, guru pengganti. Anak-anak mengangguk serempak. "Pak, Pak, Pak," kata seorang anak perempuan. Ulangan belum selesai. Pria itu menatap jam dinding lorong. ke-17,01. Tidak bergerak. "Waktu cukup," katanya. Selama bel belum bunyi, pria itu mendekat ke Raka lagi. "Kenapa kamu keluar kelas?" Raka menjawab jujur. Suaranya pecah karena takut. Penggaris retak di tangannya. Jawaban salah, katanya pelan. Ia menunjuk lantai. Garis kapur muncul sendiri, membentuk lingkaran kecil di sekitar kaki Raka. Hukuman terakhir. Anak-anak menunduk. Beberapa menutup telinga. "Kalau bel pulang berbunyi," kata pria itu, "kamu boleh keluar dari lingkaran. Kalau tidak," pria itu tersenyum, "kamu akan mengulang." Raka berdiri di dalam lingkaran. Detik terasa seperti jam. Tidak ada bel, tidak ada suara. Hanya napas anak-anak yang serempak masuk, keluar seperti kelas yang sedang menghafal. Raka memejamkan mata, mengingat semua yang ia lihat. Jam yang berhenti, absen yang menulis sendiri, anak-anak yang tidak pernah pulang. Ia membuka mata dengan sisa tenaga. Raka menghapus garis kapur dengan kakinya. Pria itu menegang. "Apa yang kamu lakukan?" Raka melangkah keluar. "Kalau bel pulang, cuma buat yang menunggu," katanya lirih. "Berarti Bapak juga menunggu." Lorong bergetar, jam dinding berdetak sekali.
letih. Pria itu menjerit. Suaranya pecah menjadi puluhan suara anak dari kejauhan. Ting, pendek, lemah, lemah. Tapi itu bel pulang. Anak-anak menoleh ke pintu gerbang. Wajah mereka mulai retak. Pria itu mundur. Tubuhnya mengelupas jadi debu kapur. Belum waktunya, teriaknya. Tapi bel itu berbunyi lagi. Ting. Dan pintu gerbang sekolah terbuka. Bel pulang berbunyi sekali lagi. Pendek, lelah, lelah. Seperti bel itu sendiri sudah terlalu lama dipaksa bekerja. Gerbang sekolah terbuka perlahan. Angin sore masuk untuk pertama kalinya. Bau tanah basah, suara burung, jangkrik. Semua suara yang sejak tadi hilang kembali bersamaan. Terlalu tiba-tiba sampai telinga Raka berdenging. Anak-anak bergerak, bukan berlari, bukan mendorong. Mereka berjalan rapi menuju gerbang. Satu persatu saat melewati Raka, wajah mereka berubah. Tidak lagi hitam seluruhnya. Ada mata, ada rasa capek. Seorang anak perempuan berhenti di depannya. "Pak," katanya pelan. "Terima kasih, sudah nungguin bel." Raka tidak bisa menjawab. Anak itu tersenyum, lalu menghilang begitu melewati gerbang. Satu persatu, anak-anak lenyap di ambang pintu. Lorong semakin kosong, debu kapur beterbangan. Jam dinding bergerak lagi. 17,02, 17,03. Pria guru piket itu tidak ikut berjalan. Ia berdiri di dekat papan. Daftar yang tidak pernah pulang. Nama-nama di kertas mulai menghilang. Satu persatu, tinggal satu. Raka Pratama. Bel pulang, kata Raka dengan suara serak. "Bapak juga boleh pergi." Pria itu tersenyum pahit. "Bukan saya yang menunggu bel." Ia menunjuk jam dinding. "Bel itu menunggu saya." Jam berdetak keras. Pria itu perlahan berubah jadi bayangan tipis, menempel di dinding, lalu menghilang bersama bayangan jam. Raka berjalan keluar sekolah. Begitu kakinya melewati gerbang, gerbang menutup sendiri. Bukan keras, tapi pasti. Langit sudah gelap. Di luar pagar, beberapa warga berdiri menatap sekolah dengan wajah pucat. "Mas," salah satu dari mereka berbisik, "sampean dari tadi berdiri di dalam, nggak gerak." "Berapa lama?" tanya Raka. Warga itu menelan ludah. 5 tahun. Raka menoleh ke gerbang. Sekolah itu kembali terlihat tua. Cat mengelupas, rumput liar seperti bangunan kosong sungguhan. Malam itu, Raka pulang ke kos. Ia tidak pernah kembali ke SMP Negeri ke-7. Tapi setiap sore, tepat pukul 17, ia mendengar suara bel di kepalanya. Pendek sekali. Dan kadang saat ia berdiri terlalu lama di satu tempat, di halte, di depan pintu, di lorong sepi, ia merasa lantai di bawah kakinya dingin. Seperti ada garis kapur yang tak terlihat menunggunya berdiri kembali.